Nah, itu untuk intro. Sekarang masuk ke keyboards. Nah, keyboard ini saya menggunakan kontak tapi udah saya render. Oh ya, teman-teman, ini nanti kan ini hanya untuk demonstrasi aja ya. Saya selalu menggunakan freeze. Jadi setelah selesai itu saya freeze semuanya. Freeze itu gimana? Jadi ini kan masih mentah ya, artinya bisa kita bypass. Jadinya nanti kalau didengar bisa ke akhirnya. Nah, ini efek-efek yang merubah karakter secara drastis, contohnya ampli bass, ampli gitar, terus juga VSTI, instrumen-instrumen kayak MIDI-MIDI kayak drum, terus kontak itu nanti sebelum mixing jangan lupa untuk di freeze. Caranya klik kanan, freeze ke mono atau stereo. Nah, kalau saya karena ini satu ya mono aja. Nah, saya udah bikin kalau mono menggunakan yang ini, stereo pakai yang ini. Ya. Maka saya tinggal klik. Dia akan render. Rendernya ya nggak lama sih, tapi ya nanti akan memudahkan kita dan memudahkan komputer. Komputernya akan berat. Ini RAM-nya ini sebenarnya 16 tapi yang 8 GB rusak jadi tinggal 8, makanya saya sering freeze. Enaknya freeze nanti dia bisa kembali ke bentuk DI awalnya. Jadi tidak eh, tidak kita nggak usah risau. Wah, ini perlu edit, ini perlu di take ulang, nggak perlu. Kita cukup balikin lagi ke bentuk awalnya dengan unfreeze. Unfreeze itu undo, dibatalkan freeze-nya, jadi kembali efeknya kembali, MIDI-nya kembali, terus mentahnya juga kembali, file-filenya kembali semua seperti itu. Nah, jadi itu penting karena kalau kita mixing dalam keadaan MIDI-nya nyala semua, belum di freeze, belum di render lah istilahnya, maka ya akan memberatkan komputer dan audionya kurang maksimal. Nah, seperti ini ya udah freeze ya, dia akan enteng. Nanti kalau mananya butuh ini edit lagi, unfreeze. Nah, unfreeze-nya saya menggunakan ini udah ada shortcutnya, atau klik kanan, unfreeze track. Nah, sama aja. Nah, ini udah kembali efeknya, bisa kita bypass, kembali ke DI. Oke, seperti itu. Itu penting ya. Jadi teman-teman jangan langsung mixing, di freeze dulu atau di render dulu. Nah, oke, lanjut. Sekarang ke tadi saya ke clean gitar dulu. Oh, enggak. Ke keyboard. Keyboard ini saya menggunakan kontak karena kontaknya digede banget, yaitu sekitar 80 GB menggunakan ensemble string bawaannya Albion atau Spitfire. Itu suaranya enak banget. Ini saya render atau freeze multitrack kalau nggak salah itu. Ya, ke multi channel ya. Jadi nanti saya lempar ke kontak string 1 dan 2. Nah, ini suaranya yang Spitfire nih. Sementara yang satunya pakai Fayez Sadawi. Ini yang string. Nah, itu string-string Arab gitu ya. Tinggal selera lah mau pakai yang mana. Sementara ini ketika udah digabung, oh ya, terus saya tambah lagi dengan menggunakan suara Win ini, Win dari Expand. Lalu saya menggunakan orkestra dari keyboard Yamaha. Saya nyari di Expand nggak nemu. Bagusnya dari keyboard ya pakai keyboard. Oke. Lalu core ini dari Expand. Oke. Dan ini udah saya freeze semuanya. Jadi yang tersisa hanya efek-efeknya, ada EQ di sini.
Saya EQ sesuai kebutuhan, kalau kurang menonjol di mana. Nah, ini chorus untuk melebarkan aja. Kalau tanpa ini kita matikan nanti kan. Mono. Nah, tapi kalau dinyalakan jadi stereo. Nah, ini gratis ya. Plugin gratis Mercurial Chorus WS. Sering saya gunakan andai kan males untuk bikin take 2 kali untuk gitar atau untuk drive, maka saya menggunakan ini Mercurial. Silakan download, linknya ya di bawah deskripsi. Baik. Selanjutnya ini untuk intro. Lalu masuk ke, kita dengarkan dulu sampai sejauh ini berapakah, seperti apa hasilnya. Seperti itu. Sekarang masuk ke verse. Di sini saya berikan elemen baru yang membedakan dengan intro, yaitu ada clean, pakai expand lagi, helix lagi. Nah, seperti biasa ada gate. Nah, ini tuner saya gunakan pakai M tuner, enak banget, gratis, nggak perlu nge-crack. Ini gratis dan dia langsung mendeteksi kita genjreng, langsung ketahuan semuanya. Jadi bukan satu persatu. Lalu pakai helix. Dan pakai chorus WS lagi supaya lebih lebar. Lalu saya pakai re-EQ untuk EQ-nya, simple aja. Jadi saya cut beberapa frekuensi yang enggak enak. Pakai telinga sih. Kalau dihilangin, bass ya. Saya hilangkan untuk frekuensi low-nya ini, saya cut, saya hapus banyak untuk menghilangkan, memberi ruang untuk bass. Jadi teman-teman kalau mainnya mixing itu intinya EQ itu memberi ruang. Jadi core saya taruh di frekuensi 700, makanya saya boost, yang atas saya cut. String saya taruh di frekuensi 8000 ke atas, yang low saya cut. Nah, jadi harus ada keputusan ini di mana gitu. Nanti separasi EQ nanti akan buat kita bisa mendengar dengan jelas setiap instrumen yang ada dalam lagu, seperti itu. Oke, lalu saya tambahkan organ di sini. Organnya expand lagi. Nah, ini expand ini saya gunakan bonus dari beli Samson. Samson berapa ya? 60 key itu. Nah, ini enak, hampir modal satu ini bisa jadi semuanya, ada drum, ada semuanya, ada lengkap, sound effect apapun, synthesizer ada semuanya, bisa jadi lagu. Oh ya, ini belum saya freeze, saya jadikan stereo pakai shortcut aja. Oke, seperti itu, selesai. Nah, ini saya rasa nggak perlu EQ karena ya sudah nggak mengganggu lah, nggak mengganggu bass. Jadi EQ nggak harus semuanya diberi. Kita coba telinga aja. Ini ganggu gak sih? Oh nggak ganggu, nggak usah berarti. Oke, seperti itu. Intro lagi. Gue ini kopas sih kayaknya. Ya, mati. Sini saya memberikan satu sentuhan baru dengan tremolo. Gitar tremolo itu ya gitar yang putus-putus. Oke, tuner lagi pakai helix. Helix yang saya gunakan di sini itu ya ini kompresor biasa, ini dari preset sih. Saya nggak terlalu mikirin
yang lain. Yang penting saya fokusnya tuh pasti ke ampli. Amplinya apa? Saya pilih suaranya enak. Ini udah sama A plus C ya, artinya ampli plus cap. Nah ini ada kabinetnya, udah ada speakernya, jadi udah nggak perlu kabinet lagi. Lalu pakai reverb, oh nggak pakai. Nah ini yang penting, pakai modulasinya yaitu tremolo. Diatur 1/16, intensitinya full, bentuknya square, dan saya cut yang nggak penting-penting dengan EQ. EQ-nya dengan menggunakan Re-EQ bawaan Reaper. Oh ini install sendiri tapi ya gratis dari forumnya Reaper. Nah ini mengkat yang bawah-bawah ini yang nggak penting-penting. Kalau dimatikan EQ-nya, nah, saya cut yang ini biar nggak ganggu vokal ya. Lalu penman, nah ini efek asik ini, jadi auto panning. Nah, biasanya dulu kalau saya ketika belum kenal plugin ini, saya menggunakan apa istilahnya tuh otomasi ya. Nah ini panning ini manual. Jadi ini saya matikan dulu. Saya bikin panning. Ini kalau banyak kita atur panning otomasi. Jadi ini kiri. Kalau ini tengah. Kalau ini kanan. Dan dengan pengen kanan kiri, maka klik pakai shift klik. Seperti ini dulu. Belum kenal plugin. Nah, kiri ke tengah, tengah ke kanan, kanan ke kiri, tengah ke kiri. Manual ya, tapi saya sekarang udah nggak pakai, clear aja. Oke, yes. Saya menggunakan penman. Nah ini bisa diatur berapa kencengnya, seberapa lebarnya. Wes enak banget lah pokoknya. Nah, udah ngikutin set. Ya ini saya buat acak emang nggak ngikutin tempo lagu, jadi supaya ada abstraknya dikit lah. Dan kalau didengarkan, ini terasa terlalu cepat. Mungkin karena efeknya banyak ya. Ini bisa dikompensasi dengan fitur baru Reaper yaitu time offset. Nah ini kalau plus dia akan melambat, kalau min makin cepat. Nah ini kecepatan nih, jadi kita plus sekitar 30 mungkin. Dengarkan. Oke pas. Coba kita matikan, bandingkan kalau nggak pakai ini. Nah berantakannya, maka perlu tekan. Ini berubah-berubah. Nah ini pentingnya. Kenapa kita perlu menggunakan freeze? Jadi supaya nggak ada masalah kayak gini. Efeknya kadang berubah, di setting berubah lagi. Nah ini kita freeze saja. Oke. Nah kalau freeze ini dia akan permanen, jadi nggak akan berubah-berubah seperti ini. Susah juga kadang-kadang tuh. Ya, sering, aduh ini menyusahkan ini ya. Maka kita freeze lalu kita atur playbacknya. Play. Oke. Sip. Nah seperti itu. Jadi penting ya freeze ya. Teman-teman pokoknya masalah mixing harus ya keputusannya langsung tepat, langsung freeze gitu aja. Jadi emang yang menentukan tuh bukan bagus enggaknya mixing, bukan dari mixingnya, tapi dari rekamannya. Dari awal bagus, mainnya bagus, nyanyinya rapi, ya, seperti itu. Oke lanjut. Di sini bridge saya berikan elemen baru, elemennya yaitu lead gitar. Nah ini dia
Helix lagi, saya milih ampli yang lain, yang kasar gitu, British ya, Marshall gitu. Terus saya beri EQ-nya ekstrim supaya nggak ganggu distorsi yang rhythm ya. 200 saya cut, tambah lagi filter. Ini ada dynamic EQ, ada naik turun yang ganggu itu. Kan gak enak suaranya. Nah ini saya cut ke bawah. Tipis nggak terlalu dengeran, tapi ketika kita hapus itu rasa ada kurang. Nah, itu jadi mixing nggak perlu semuanya dijor-jorin, nggak. Mix itu juga bagus yang ngeblend, yang nyatu jadi satu, jadi nggak kerasa, tapi ketika ada yang hilang, apa yang hilang ya gitu. Terus di ref saya menggunakan slit yang sama. Terus saya tanya, ini kok beda volumenya ya? Karena saya menggunakan automasi. Coba dibuka. Ops. Oke, jadi ini beda volumenya karena ketika itu menggunakan mainnya beda. Oke, setelah itu masuk ke solo. Solo ini menggunakan helix lagi. Nah, ini yang extreme delay. Jadi kalau lead saya seleranya ya, ini selera saya sih. Yaitu ya distorsi biasa, screamer, lalu habis itu pakai ini kali lead, ini kali itu punyanya apa namanya, aduh kok lupa ya, Mesa Boogie. Nah, Mesa Boogie yang rectifier gitulah, atau yang Mesa Boogie yang punya John Petrucci itu. Lalu kalau di sini namanya kali, jadi untuk menghindari pemakaian merek tanpa izin atau gimana gitulah. Lalu delaynya ini saya menggunakan vintage. Saya buat ekstrim, mixnya 36%, kedengeran banget, tambah reverb. Jadi kalau namanya rhythm itu, kalau drive tadi dia kering, nggak ada reverbnya, nggak ada delaynya. Tapi kalau yang lead, yang untuk solo, nah itu justru dia akan pakai reverb banyak. Kan coba. Nggak ada delay ya. Kalau di kayak gini. Berwarna-warni, ini tag-nya bolak-balik ya. Ya biasa aja kalau yang rekaman tuh ya emang beda ya. Beda antara rekaman dengan, jadi beda antara rekaman dengan live. Kalau rekaman tuh dia ya kalau ada edit, ada tag ulang ya normal itu kan. Seperti itu. Baik, lanjut ke yang lainnya. Saya tambah elemen yaitu piano, biasa piano, expand, bukan expand, neo piano ya gratis. Oke, mungkin teman-teman tanya, ini dari tadi ngomongin musik doang, mana ini ya vokalnya? Sabar ya.